Pernah nggak kalian tergoda membuka posisi di area tertentu, tapi tiba-tiba harga malah nyentuh stop loss dulu sebelum akhirnya bergerak sesuai target kalian? Nah, itulah yang disebut inducement. Inducement adalah jebakan yang dibuat oleh pelaku pasar besar untuk mengambil keuntungan dari stop loss retail trader. Contohnya seperti ini. Pertama, harga membentuk suatu level yang kuat sehingga menarik retail trader untuk membuka posisi. Lalu, harga turun sebentar untuk mengambil stop loss mereka sebelum akhirnya harga bergerak naik lagi. Jadi, gimana cara mengenali inducement? Pertama, pahami area likuiditas, seperti support atau resisten, trendline, atau chart pattern. Kedua, jangan buru-buru masuk setelah breakout, tunggu konfirmasi, karena kalau kalian sabar, inducement ini justru bisa jadi peluang emas untuk entry dengan resiko rendah dan potensi profit yang tinggi. Kita akan kupas strategi entry setelah munculnya inducement. Bukan cuma sekedar teori, tapi kita bahas sampai ke zona entry yang presisi menggunakan kombinasi order block, fair value gap, dan change of character. Langkah pertama yang wajib kamu lakukan sebelum menggunakan strategi ini untuk trading jangka pendek atau scalping adalah menandai order block atau fair value gap di time frame H1. Dan mungkin kalian bertanya, kenapa harus H1 bang? Bukannya M15 atau M5 juga kelihatan pergerakan harganya? Jawabannya simpel. Karena di time frame H1 memberi kita gambaran struktur pasar secara menyeluruh dan bukan hanya noise jangka pendek. Nah, area order block dan fair value gap ini bukan sekedar zona random di chart. Mereka adalah jejak dari pergerakan smart money. Kenapa dua zona ini penting? Karena dua-duanya seringkali menjadi tempat reaksi utama market. Entah itu sebagai titik reversal atau tempat di mana harga berhenti sebelum melanjutkan ke arah tren utama. Setelah kita berhasil menandai zona order block atau fair value gap di time frame H1, maka langkah selanjutnya adalah turun ke time frame M5. Kenapa? Karena di time frame yang lebih kecil inilah kita mencari konfirmasi entry. Ketika kita turunkan time frame ke M5, kita akan melihat harga mulai naik mendekati order block yang kita tandai di H1. Pada tahap ini, pergerakan harga terlihat seperti kenaikan normal. Banyak trader yang melihat momentum ini dan mulai berpikir untuk mencari peluang sell. Selanjutnya, sebelum harga benar-benar menyentuh zona order block, biasanya akan muncul pergerakan kecil. Dan inilah inducement. Gerakan kecil ini sering disalahartikan sebagai resisten oleh trader retail. Karena takut kehilangan momentum, mereka akan buru-buru entry sell dari titik ini. Padahal ini hanyalah jebakan awal sebelum harga sampai ke zona utama. Ketika sudah banyak trader yang terjebak pada titik ini, harga akan naik lebih tinggi dan menyapu stop loss trader yang sell terlalu cepat. Dan inilah fase penting yang disebut sebagai liquidity sweep. Harga didorong sedikit lebih tinggi bukan untuk melanjutkan tren naik, tapi untuk menyentuh SL trader retail yang sudah entry dari inducement. Dan begitu likuiditas sudah terkumpul, barulah smart money melakukan manuver utamanya. Setelah harga menyentuh area order block atau fair value gap, harga akan berbalik arah dan membentuk change of character. Ini adalah momen penting karena change of character menandakan perubahan struktur market dari bullish menjadi bearish. Biasanya pada saat harga tereject dari zona order block atau fair value gap ini, akan muncul fair value gap bearish baru di M5. Fair value gap bearish ini terbentuk karena harga turun agresif setelah terjadi rejection dari order block H1. Dengan kata lain, smart money sudah mulai bergerak dan kita hanya tinggal menunggu harga datang kembali ke celah yang mereka tinggalkan. Dan ketika harga melakukan retracement naik kembali menuju area fair value gap bearish, disitulah kita masuk posisi sell. Setelah kalian memahami konsep dasar dari strategi ini, sekarang mari saya tunjukkan contoh penerapannya langsung di real chart. Saat ini kita sedang berada di chart Euro USD pada time frame H1. Dan kalau kita perhatikan secara garis besar, struktur market saat ini sedang berada dalam fase downtrend. Artinya, kita akan fokus hanya mencari peluang sell mengikuti arah tren utamanya. Langkah pertama, kita perlu menandai order block terakhir yang punya probabilitas tinggi sebagai titik reaksi harga. Kalau kalian belum terlalu paham cara menentukan order block yang punya kualitas tinggi, tenang, saya sudah buatkan video terpisah yang membahas tentang order block. Setelah kita tandai order block tersebut, langkah selanjutnya adalah turunkan time frame ke M5 untuk mencari konfirmasi entry. Dan perhatikan baik-baik, di M5 kita bisa melihat ada pergerakan bearish kecil yang terbentuk sebelum harga menyentuh zona utama order block. Gerakan ini tampaknya biasa saja, tapi justru ini adalah sinyal penting. Inilah yang kita sebut sebagai inducement move. Pergerakan ini sering dimanfaatkan oleh smart money untuk menjebak trader retail yang terburu-buru entry. Tapi apa yang terjadi? Harga justru naik lebih tinggi menyapu stop loss retail trader yang sudah terlanjur masuk terlalu cepat.
Dan benar saja, setelah harga menyentuh area order block H1, terjadi reaksi rejection yang kuat. Dari sini, kita bisa melihat munculnya change of character yang menjadi indikasi awal adanya perubahan arah market. Bukan hanya itu, dari reaksi tersebut juga terbentuk fair value gap bearish. Dan disinilah zona utama kita untuk mencari entry sell. Tugas kita selanjutnya adalah menunggu harga retrace naik kembali ke area fair value gap tersebut. Begitu harga mulai naik menuju area fair value gap, disitulah kita bisa melakukan open posisi sell. Letakkan stop loss di atas zona fair value gap atau di atas previous high terdekat. Dan set TP di swing low terakhir yang terbentuk sebelumnya. Dengan pendekatan seperti ini, kita tidak hanya masuk berdasarkan dugaan, tetapi melalui serangkaian validasi seperti zona order block yang jelas, inducement yang sudah terjadi, konfirmasi change of character, dan area fair value gap sebagai zona entry yang presisi. Sekian untuk video kali ini, semoga video ini bermanfaat dan seperti biasa jangan lupa tinggalkan like dan jangan ragu untuk menulis komentar tentang konsep trading apa yang akan kita bahas di video selanjutnya.